Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara keamanan IT dengan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu sendiri apa? Manajemen risiko adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk menilai kemungkinan terjadinya efek samping ya atau dampak ya. Dan kemudian menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko kejadian tersebut dan memastikan organisasi dapat merespons demikian rupa sehingga meminimalkan konsekuensi dari kejadian tersebut. Jadi intinya dari manajemen risiko ini adalah bagaimana bisnis tetap bisa terus berkelanjutan walaupun terjadi ancaman-ancaman pada suatu perusahaan. Proses dari manajemen risiko itu terbagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama, menetapkan konteks organisasi dan manajemen. Nah, di tahap ini didefinisikan tujuan bisnis dan juga proses bisnis utama dan juga sumber daya yang mendukung dari tujuan bisnis tersebut. Lalu langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko bisnis yang signifikan. Langkah ini melibatkan beberapa tindakan. Yang pertama itu mencari terlebih dahulu untuk mengidentifikasikan risiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah bisnis. Kemudian risiko ini juga dibagi ke dalam dua jenis ya, bisa bersifat eksternal ataupun internal. Nah, risiko eksternal termasuk di dalamnya yang mempengaruhi ke perubahan politik, hukum, administratif, perubahan ekonomi, kemudian kejadian alam, bencana, kemudian faktor teknologi juga seperti kegagalan infrastruktur ataupun hacking. Nah, itu termasuk ke dalam risiko-risiko eksternal. Selain risiko eksternal ada risiko internal. Nah, ini bisa bersifat strategis ataupun juga operasional. Kemudian analisis risiko ini kita menilai kemungkinan dari setiap kejadian yang teridentifikasi terjadi ya, yang mungkin terjadi, dan juga konsekuensinya gitu atau dampaknya, mengingat adanya kontrol saat ini yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, ini akan pada langkah ini juga ditentukan risiko mana yang dapat diterima dan mana risiko yang tidak dapat diterima. Kemudian berdasarkan pengaruhnya terhadap keluaran, sumber daya, reputasi, kepatuhan hukum, dan juga keberlanjutan bisnis. Evaluasi risiko, kita memberi peringkat terhadap risiko, kemudian menetapkan prioritas relatif dalam mengelola setiap risiko. Jadi mana yang dampaknya paling besar itu perlu kita prioritaskan. Kemudian yang dampaknya lebih kecil ini bisa kita abaikan mungkin. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu merancang dan melaksanakan pengendalian, pencegahan, dan koreksi. Ya, jadi ada tindakan preventif dan ada tindakan korektif. Tindakan preventif ataupun pencegahan ini dilakukan pada saat sebelum terjadinya satu risiko, sementara tindakan korektif ini adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya risiko agar bisnis masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Risiko ini bisa dikendalikan dan juga bisa ditransfer. Jadi risiko ini bisa kita kendalikan atau juga bisa kita kontrol gitu ya. Nah, jadi ada kontrol preventif ataupun juga pencegahan atau meminimalkan konsekuensi jika kontrol pencegahan gagal. Nah, jadi tujuannya dilakukan preventif ini adalah mencegah agar supaya pada saat terjadi resiko dampak yang terjadi itu tidak besar gitu. Jadi dampaknya cukup bisa diterima. Ya, sementara ada lagi kontrol korektif. Nah, ini di langkah ini merancang kontrol dan menempatkannya pada saat setelah terjadinya resiko, apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar supaya bisnis cepat bangkit lagi dan bisa tetap berjalan. Lalu di langkah yang terakhir yaitu pantau dan tinjau kembali resiko dan kontrolnya. Jadi manajemen resiko adalah proses yang sifatnya berulang. Bisnis harus secara teratur meninjau resiko, ya, lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi resiko, itu semuanya harus dimonitor dan direview gitu ya, harus dipantau dan ditinjau kembali agar supaya memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu sudah efektif untuk menghadapi perubahan terhadap resiko. Business continuity management atau disebut juga dengan manajemen
bisnis berkesinambungan gitu ya. Nah, ini dibagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap inisiasi ya. Di langkah ini menetapkan tujuan personil, kemudian tanggung jawab, anggaran dan jadwal. Nah, di sini diakui bahwa bisnis tidak sepenuhnya mengendalikan lingkungannya dan kemungkinan besar akan menghadapi ancaman terhadap kontinuitasnya gitu. Jadi ada kemungkinan ancaman-ancaman pada saat bisnis ini berlangsung. Lalu di tahapan yang kedua itu ada identifikasi proses bisnis utama. Langkah ini mengidentifikasikan sumber daya dan aktivitas apa yang penting untuk mendukung proses strategis, operasional, dan juga dukungan yang menghasilkan keluaran yang memenuhi tujuan bisnis utama. Ini juga termasuk memberi peringkat pada setiap proses bisnis sesuai dengan kepentingannya dalam mencapai tujuan bisnis. Jadi ada prioritasnya. Lalu di tahap yang ketiga itu ada analisis dampak bisnis. Di langkah ini menentukan dampaknya terhadap bisnis jika proses bisnis terganggu. Nah, di tahap ini juga ditentukan waktu henti maksimum yang dapat ditolerir untuk setiap proses bisnis. Jadi setiap proses bisnis yang terhenti karena satu risiko harus ada batasan waktunya, berapa lama dia boleh terhenti. Kemudian di tahapan yang berikutnya itu perencanaan dan implementasi kontrol kontinuitas. Di langkah ini dirancang kontrol untuk mengurangi konsekuensinya jika terjadi kejadian buruk dan untuk membantu bisnis pulih. Jadi bagaimana tadi tahapan korektifnya ya untuk supaya bisa tetap berjalan bisnisnya dan segera pulih. Langkah ini melibatkan pembuatan dan implementasi rencana kesinambungan bisnis yang didefinisikan dan didokumentasikan dengan jelas, dan harus ada serangkaian prosesnya juga yang dirancang untuk memastikan pemulihan proses bisnis utama ketika sebuah peristiwa berlanjut dengan kelangsungan bisnis. Lalu di tahapan yang terakhir yaitu pengujian dan pemeliharaan rencana. Rencananya harus diuji secara rutin pada tingkat fungsional dan bisnis dan diubah sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa memang rencana yang dibuat ini berhasil gitu. Jadi untuk memastikannya berhasil, sedapat mungkin mitra bisnis, pemasok dan distributor harus dilibatkan di dalam tahapan yang terakhir ini, testing and maintenance of the plan atau pengujian dan pemeliharaan rencana. Ada beberapa strategi ya yang dapat dilakukan untuk agar supaya keamanan IT ini efektif. Yang pertama itu memastikan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam bisnis gitu ya. Jadi harus kita kumpulkan dulu kepercayaan dari stakeholder ataupun pemangku kepentingan di dalam bisnis. Kemudian yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan keuangan ya, jadi sifatnya harus konfidensial. Kemudian yang ketiga, melindungi informasi bisnis yang sensitif dan pengungkapan yang tidak sah. Jadi data-data sensitif itu harus dijaga keamanannya. Kemudian mencegah serangan ilegal atau berbahaya terhadap sumber daya IT ya, seperti sumber daya IT itu termasuk di dalamnya itu ada hardware, software dan juga data, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Jadi perlu diketahui juga bahwa ancaman itu tidak hanya datang dari luar saja, tetapi bahkan dari dalam perusahaan juga. Lalu strategi yang berikutnya, melindungi sumber daya TI perusahaan dari kesalahan. Jadi hardware, software, dan data tadi dilindungi dari kesalahan ya atau misuse ya. Nah, jadi harus bisa digunakan sebagaimana fungsi yang semestinya. Kemudian yang berikutnya, melindungi proses bisnis dan sumber daya IT dari kecurangan ya, from fraud. Jadi dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya kecurangan. Kemudian berikutnya, melindungi sumber daya IT secara fisik dan logis dari gangguan ya, jadi bukan hanya data tadi yang tersimpan di dalamnya ya, yang secara logis, secara fisik juga gitu. Jadi bahwa hardware ya ataupun perangkat-perangkat di perusahaan ini juga harus dilindungi dari gangguan fisik ya, atau serangan fisik seperti pencurian perangkat, kemudian serangan dari dari bencana alam ya dan sebagainya, kerusakan-kerusakan fisik juga. Lalu yang berikutnya, memenuhi persyaratan legislatif dan peraturan masyarakat tempat bisnis beroperasi. Jadi juga lihat dari bagaimana aturan ya ataupun undang-undang yang berlaku di tempat bisnis tersebut berjalan.
Lalu yang berikutnya menciptakan budaya kerja yang bertanggung jawab, yang mendorong kesadaran kualitas dan keamanan, dan mengurangi perilaku karyawan yang bermusuhan dan antagonis. Nah, jadi paling sering juga itu ancaman dari dalam, yaitu karena kurangnya kesadaran dari sumber daya manusianya terhadap pentingnya untuk menjaga keamanan, seperti mungkin menjaga password pribadi ya, kemudian juga kesalahan penginputan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang keamanan tadi ya yang berkaitan dengan risiko, maka risiko tersebut harus diidentifikasi, dianalisis, dan juga dievaluasi. Nah, di tahapan yang pertama, identifikasi. Nah, perusahaan atau organisasi ini harus mengambil metode pendekatan untuk mengidentifikasi semua risiko yang dapat mempengaruhi aset TI karena kerentanan pada sistem. Jadi setiap risiko yang diabaikan pada tahap ini akan diabaikan oleh langkah-langkah selanjutnya dalam strategi manajemen risiko. Jadi ya kalau memang yang dampaknya kecil dia perlu diabaikan saja. Kemudian risiko TI ini dapat mencakup antara lain itu biasa yang paling sering terjadi di perusahaan, itu yang pertama adalah corruption of data ya, atau pencurian data. Kemudian kesalahan karyawan atau sabotase ya, deliberate sabotage atau sabotase yang disengaja. Kemudian kerusakan fasilitas fisik atau infrastruktur. Lalu spionage ya. Espionage ini adalah memata-matai gitu ya, atau menyusup masuk. Nah, tujuannya juga sama ya, untuk mengambil data-data penting ataupun pencurian data dan penyalahgunaan data. Lalu aktivitas teroris ya, terrorist activity, lalu hacking, kemudian virus, worm trojan, lalu juga non-compliance atau ketidakpatuhan terhadap tata kelola perusahaan, peraturan atau kewajiban hukum perusahaan. Jadi pelanggaran aturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian natural disaster ya, ini yang tidak bisa kita hindari ya, bencana alam seperti contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahapan analisis ini ditentukan tadi dari risiko yang sudah diidentifikasi, mana risiko yang acceptable atau yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. Nah, di sini juga termasuk menganalisis kontrol terhadap risiko gitu ya. Jadi bagaimana tindakan preventif dan korektif dari risiko yang mungkin terjadi, ini sudah dilistkan di tahapan analisis. Lalu yang berikutnya evaluation. Nah, di tahapan evaluasi ini resiko dari keamanan IT tadi yang sudah dilistkan kemudian dibuat rankingnya ya. Jadi dibuat urutannya berdasarkan dari dampak yang mungkin terjadi. Jadi masing-masing resiko itu punya dampak. Dari dampaknya yang paling besar itu yang harus segera ditangani, harus diprioritaskan. Kemudian untuk dampaknya yang tidak terlalu besar itu dibuat di urutannya yang lebih rendah. Nah, untuk kontrol resiko seperti yang tadi sudah dijelaskan itu dibagi ke dalam dua, yaitu ada preventive controls, kemudian ada corrective controls. Nah, preventif ini adalah tindakan pencegahan ya, mencegah risiko terjadi, itu dibagi ke dalam 3 kategori controls lagi di bawahnya. Untuk di kontrol teknis itu ada kontrol untuk firewall ya, pemasangan firewall, VPN, kemudian intrusion detection system untuk mengetahui jika ada serangan masuk, kemudian juga antivirus ya, pemasangan software antivirus dan juga password. Lalu di bagian manajemen itu perlu dilakukan kebijakan keamanan ya, dibuat prosedur keamanan ya, SOP, dan juga pedoman untuk keamanan. Lalu di bagian operasional ini perlu untuk melindungi secara fisik aset IT tadi dari pencurian ya, seperti misalnya perangkat-perangkat tadi disimpan di dalam ruangan kemudian dikunci untuk mengatasi dari pencurian. Lalu dari kebakaran dan juga kelembapan gitu ya, dan bahaya suhu. Nah, jadi ruangan-ruangan yang menyimpan aset-aset IT seperti komputer, server ya, ruangan komputer, server dan sebagainya, itu perlu untuk dibuat aturan ruangannya, aturan temperaturnya gitu ya. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Nah, ini untuk tindakan pencegahan.
Lalu di tindakan korektif ya, korektif controls ya, atau kontrol korektif ini di sini meminimalkan konsekuensi dari kejadian buruk. Nah, apabila sudah terjadi satu risiko, bagaimana supaya dampaknya ini nggak besar. Nah, ini juga dibagi ke dalam kontrol yang sama ya, kontrol teknis. Di sini segera memeriksa log PC ya dan server individual. Kemudian data backup itu yang sangat penting sekali. Jadi setiap perusahaan harus punya data backup agar supaya jika terjadi satu resiko ya, terjadi suatu bencana misalnya ataupun resiko lainnya, maka perusahaan tetap bisa berjalan dengan adanya data backup tersebut, bisa menggunakan kembali ya, recovery dengan menggunakan data backup. Kemudian yang di bagian manajemen ya, juga harus menyediakan sumber keuangan dan infrastruktur fisik. Jadi harus ada juga dana cadangan ataupun juga infrastruktur cadangan untuk penggantian kalau misalnya ada perangkat yang rusak. Jadi harus segera diganti. Lalu di bagian operasional, nah ini ada penciptaan dan penggunaan backup data dan aktivitas log. Nah, jadi dari yang teknis tadi melakukan backup, maka penggunaannya itu nanti di bagian operasional. Supaya bisa dilakukan penggunaan di bagian operasional, maka perlu dilakukan backup di bagian teknis. Penting untuk memantau konteks resiko, menguji kontrol resiko yang telah dirancang dan diterapkan, dan merevisinya bila tidak diperlukan. Jadi harus dilakukan monitoring secara berkesinambungan untuk strategi dari manajemen resiko. Pengujian strategi manajemen risiko harus dilakukan baik tingkat fungsional maupun tingkat bisnis secara berkala. Jadi penting untuk melibatkan mitra bisnis, pemasok ya, dan juga distributor dalam pengujian risiko ini gitu. Selain mengukur seberapa baik strategi bekerja, juga mengidentifikasi perubahan persyaratan prosedur. Kemudian juga pengujian merupakan alat pelatihan yang sangat berguna gitu. Jadi perlu dilibatkan di sini pihak lain seperti mitra bisnis, pemasok dan distributor untuk pengujian gitu. Jadi jika ada perubahan terhadap strategi, itu bisa dilakukan perubahan sesuai dengan pengujian dari pihak-pihak lain tadi. Nah, di dalam rencana keberlangsungan IT ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ruangan fisik ya. Ruang fisik itu harus dibuat yang sedemikian rupa tadi untuk tindakan preventif. Jadi misalnya seperti di satu ruangan itu tadi ada alat-alat untuk tindakan pencegahan dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Kemudian suhunya juga harus diperhatikan. Kemudian jadi juga dilengkapi dengan alat-alat pendeteksian seperti misalnya ada smoke alarm ya, atau alarm asap. Kemudian ada water sprinkler ya. Jadi kalau terjadi kebakaran segera ada air gitu supaya nggak terlalu besar apinya. Kemudian juga dilengkapi dengan fire extinguisher ya, pemadam kebakaran dan sebagainya. Lalu juga sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini perlu dilakukan pelatihan yang meningkatkan awareness ataupun kesadaran dari sumber daya manusia ini akan pentingnya yang namanya keamanan. Lalu juga yang ketiga itu ada aset IT. Nah, di sini dibagi ke dalam dua, yaitu ada keamanan fisik dan keamanan logis. Keamanan fisik ini mengacu pada perlindungan infrastruktur. Jadi seperti dari natural disaster ya, atau bencana alam, dan juga penyusup yang tidak sah gitu. Jadi secara fisik ya, jadi kerusakan fisik tadi, fisik bendanya. Kemudian untuk di logical security atau keamanan logis, nah di sini berkaitan dengan data-data gitu ya yang tersimpan di dalam perangkat komputer. Jadi dia memang tidak nampak fisiknya, tapi bisa saja dilakukan pencurian. Ini sebenarnya yang lebih sulit gitu di dalam pengamanannya untuk logical ya, karena kadang kita sendiri pun nggak tahu gitu bahwa data ini sudah dicuri. Kalau secara fisik kan nampak gitu hilang barangnya, tetapi secara logis ini bisa saja kita nggak tahu bahwa data-data kita ini dicuri. Baik, sekian dulu penjelasan saya untuk IT Security and Risk Management pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.